Baik, kami dari grup 15 akan membahas mengenai chapter 19 ini, tapi kami mengawali pembahasan chapter ini di learning objective yang keempat, karena learning objective 1-3 sudah dibahas oleh grup lain. Nah, kita masuk dalam learning objective keempat di chapter ini, dan di learning objective ini kita diminta untuk mengetahui bagaimana management development dan training program itu dapat meningkatkan value dari human capital di international business firm. Jadi sebelum kita lanjut, sebenarnya kita perlu ketahui bersama sebenarnya apa itu human capital. Nah, from what I read on Wikipedia, human capital is the stock of habits, knowledge, social, and personality attributes economic embodies in the ability to perform labor so as to produce economic value. Human capital is unique and differs from any other capital, and it is needed for companies to achieve goals, develop, and remain innovative. Jadi, bisa diartikan bahwa human capital ini merupakan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seorang pekerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Dan hal ini diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, juga untuk berkembang dan tetap inovatif. Nah, lalu bagaimana management development dan training program ini bisa meningkatkan value dari human capital ini? Nah, yang pertama, management development program kita akan bahas. Jadi, management development program ini dirancang untuk meningkatkan skill level seorang manajer secara keseluruhan melalui pendidikan manajemen yang sedang berlangsung dan rotasi atau perputaran atau pergantian manajer melalui sejumlah pekerjaan dalam perusahaan untuk memberi pengalaman yang bervariasi. Nah, management development program ini menjadi strategic tools dari international business, terutama perusahaan transnasional, karena manajer transnasional harus mampu mendeteksi pressure for local responsiveness, dan itu mengharuskan mereka memahami budaya host country. Sedangkan untuk training programs kita akan bahas, tapi perlu kita ketahui bahwa alasan paling umum dari kegagalan ekspatriat adalah ketidakmampuan manajer untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan asing. Jadi kegagalan itu terjadi ketika seorang manajer tidak dapat membiasakan atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan asing, dalam hal ini host country atau negara tujuan. Nah, jadi untuk mengatasi kegagalan ini diperlukan training. Nah, dalam training ini ada 3 poin utama atau 3 training yang perlu dilaksanakan. Yang pertama ada cultural training, yang kedua ada language training, dan yang ketiga ada practical training. Kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama cultural training. Jadi cultural training ini adalah training budaya. Seseorang mendapat melaksanakan pelatihan untuk budaya host country atau budaya dari negara yang akan dituju. Nah, kenapa cultural training ini dibutuhkan? Itu karena cultural training ini dapat menumbuhkan apresiasi terhadap budaya negara host country. Dan selain itu, cultural training dapat membantu manajer berempati dengan budaya, dan ini akan meningkatkan keefektifannya dalam berurusan dengan warga negara host country, juga karyawan-karyawan di perusahaan. Nah, sebagai contoh untuk cultural training, mengapa kita perlu belajar atau mengapa kita perlu ada training mengenai budaya ini, ada satu contoh ketika saya mengikuti kelas manajemen di semester pertama. Saya masih ingat bahwa ketika itu ada dosen yang memberikan materi tentang diversity atau
perbedaan budaya. Nah, itu diilustrasikan ketika dia bekerja di luar negeri. Ada salah satu pegawai dari perusahaan itu, gendernya seorang laki-laki, tapi ketika dia datang ke kantor untuk bekerja, dia menggunakan baju perempuan. Nah, mungkin dalam budaya luar negeri atau negara itu hal yang biasa-biasa saja, tapi kita sebagai orang Indonesia tentu kaget ketika kita melihat hal itu. Nah, ini dibutuhkan cultural training karena agar supaya ini menghindari culture shock seperti yang sudah dicontohkan tadi, agar supaya ketika kita melihat itu, kita boleh tahu bahwa itu hal yang biasa-biasa saja untuk negara itu. Sedangkan meskipun di negara kita itu bukan hal yang biasa, tapi melalui cultural training ini kita mendapat wawasan yang lebih mengenai host country atau negara tujuan kita bekerja. Jadi tidak ada culture shock di sini. Nah, ini tujuan mengapa cultural training ini sangat dibutuhkan, yaitu untuk agar supaya ini manajer dapat mengetahui tentang budaya negara tujuan, dapat meningkatkan keefektifan dia dalam bekerja, juga tidak untuk meminimalisir culture shock. Dan yang kedua, yaitu language training. Nah, language training ini sangat dibutuhkan karena seperti yang kita ketahui bersama, komunikasi ini sangat penting dalam lingkup pekerjaan. Meskipun ada bahasa Inggris yang kita tahu sebagai bahasa internasional yang memungkinkan para pelaku bisnis dapat berinteraksi, namun alangkah baiknya seseorang melangsungkan language training karena misalnya kita berasal dari negara Indonesia dan host country ini kita akan menuju negara Cina. Nah, tentu meskipun kita mengetahui bahasa Inggris dan mungkin ada partner kita di sana yang bisa berbahasa Inggris, tapi akan lebih efektif ketika kita mempelajari bahasa mereka. Meskipun tidak terlalu fasih, tapi setidaknya kita ada usaha untuk mempelajari bahasa tersebut, dan itu tentu akan membuat komunikasi kita lebih baik. Dan selain itu akan mereka akan menilai bahwa kita ini ada usaha untuk mengetahui bahasa mereka. Nah, itu otomatis akan membangun hubungan yang baik antara manajer dan rekan kerja di perusahaan host country, dan tentu bahkan orang-orang di sana pun, warga negara di sana pun, ketika kita berinteraksi, ketika kita tahu meskipun tidak fasih, itu juga akan membuat mereka mengenal kita dengan baik. Maksudnya di sini bahwa hubungan itu akan lebih erat. Nah, tentu ini akan meningkatkan efektivitas manajer dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, practical training. Jadi, practical training ini ditujukan untuk membantu manajer bahkan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Practical training ini yaitu dimaksudkan di sini bahwa kita istilahnya turun langsung, kita langsung mempraktekkan sebenarnya apa yang terjadi di host country. Nah, semakin cepat practical training ini, akan semakin cepat pula kita dapat beradaptasi. Karena dengan practical training ini, kita boleh langsung training secara praktis di lapangan. Ini akan mendorong kita lebih cepat untuk beradaptasi dengan budaya, bahkan hal-hal yang akan kita temui di host country. Nah, setelah kita telah mempelajari mengenai management development dan training program, bahkan di dalamnya ada 3 hal yang sudah dijabarkan tadi, untuk closing statement di learning objective ini, yaitu mengapa management development dan training program ini bisa meningkatkan value dari human capital di international business ini, karena kedua hal ini, baik management development dan training program ini sama-sama mengedukasi manajer bahkan employees untuk memberikan wawasan, pengetahuan, sehingga ketika diminta mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan di host country, manajer bahkan employees bisa meminimalisir kemungkinan kegagalan
yang akan terjadi ketika bekerja di perusahaan host country. Nah, dan tentu ini bisa meningkatkan empati manager terhadap situasi perusahaan di host country, bahkan dapat menciptakan hubungan yang baik dalam perusahaan. Dan semua hal ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan itu sehingga dapat meningkatkan nilai dan profitabilitas perusahaan. Nah, saat ini kita masuk ke dalam learning objective 19.5. Nah, di sini di learning objective ini kita diminta untuk explain how and why performance appraisal system might vary across nations. Jadi, mengapa sistem penilaian kinerja ini berbeda di setiap negara. Nah, performance appraisal system ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer terhadap beberapa kriteria yang dianggap penting oleh perusahaan untuk implementasi strategi dan pencapaian keunggulan kompetitif. Kalau kita membahas mengapa performance appraisal ini berbeda atau penilaian kinerja ini berbeda di setiap nation, itu karena tentu dari budayanya saja sudah berbeda. Tentu ada banyak perbedaan dari home country dan host country. Nah, dalam lingkup domestik atau dalam lingkup negara kita saja, ketika ada perusahaan di Jakarta dan perusahaan di Manado, itu tentu penilaian kinerjanya sudah sangat berbeda karena di perusahaan ini memiliki acuan yang berbeda. Jadi memiliki satu hal yang dipegang dan tentu tidak bisa disamaratakan. Ini kenapa penilaian kinerja ini tidak bisa sama atau penilaian ini berbeda. Nah, apalagi ini berbicara mengenai negara yang berbeda. Tentu banyak hal-hal dalam hal ini sangat berbeda, baik budaya atau cara mereka memandang sesuatu, bagaimana dia bekerja, itu tentu sangat berbeda. Dan ini cukup menjelaskan mengapa penilaian kinerja di setiap negara itu berbeda. Nah, performance appraisal ini adalah bagian penting dari sistem kendali perusahaan yang secara langsung berkaitan dengan arsitektur organisasi. Nah, yang paling umum, dua kelompok yang mengevaluasi manajer expatriate ini adalah manajer host country dan manajer home country. Nah, manajer host country seringkali bias oleh kerangka acuan dan budaya mereka. Jadi sudah dijelaskan tadi, ketika negara itu berbeda, tentu ada manajer di host country itu tentu memiliki acuannya sendiri menurut dengan budaya dan kerangka acuan di perusahaan tersebut. Nah, sementara manajer home country hanya bergantung pada data yang mereka pegang, data yang mereka terima, karena mereka kurang pengetahuan tentang apa yang terjadi di luar negeri. Nah, ketika negara home country Indonesia hanya menerima hanya menerima data-data dari apa yang terjadi di host country. Nah, tentu itu yang menjadi acuan mereka, itu yang menjadi acuan manajer host country untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana kinerjanya. Mereka hanya melihat dari data yang diterima, dan itu saya rasa itu cukup. Menurut mereka itu cukup untuk menjadi acuan mereka dalam penilaian kinerja seorang manajer. Sedangkan di host country kan mereka yang melihat secara langsung apa yang benar-benar terjadi di situ. Itu juga menjadi salah satu tolak ukur, bahkan itu tidak bisa disamaratakan karena manajer host country dan home country itu tidak berada dalam situasi yang sama. Otomatis penilaiannya juga tidak sama, tidak bisa disatukan karena berbeda tempat, berbeda situasi, dan berbeda acuan. Nah, itu menjadi alasan mengapa penilaian kinerja di setiap negara itu berbeda.
Sekarang kita lanjut pada learning objective 19.6. Understand how and why compensation system might vary across nations. Jadi bagaimana kita belajar dan memahami mengapa sistem kompensasi ini mungkin berbeda di tiap-tiap negara. Nah, kompensasi ini adalah reward atau keuntungan yang didapatkan untuk karyawan. Ada dua isu yang bisa kita angkat. Yang pertama itu bagaimana kompensasi ini harus disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan nasional dalam hal ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana cara pembayaran para pekerja pendatang atau ekspatriat. Nah, bagaimana kompensasi ini bisa berbeda? Di sini ada beberapa faktor. Salah satunya adanya ketiga pandangan ini. Yang pertama adalah pandangan etnosentris, yang kedua pandangan polisentris, yang ketiga adalah pandangan geosentris. Nah, yang pertama pandangan etnosentris. Ketika manajer berpandangan etnosentris, maka mereka meyakini bahwa orang-orang yang berasal dari luar negeri itu tidak memiliki kemampuan yang sama atau memiliki pengalaman atau pengetahuan yang untuk dibutuhkan dalam bisnis mereka, atau mereka menganggap bahwa praktik kerja atau karyawan yang berada di dalam bisnis mereka atau home country mereka ini adalah yang terbaik. Yang kedua adalah pandangan polisentris. Nah, para manajer yang berpandangan polisentris ini menganggap bahwa semua orang yang berasal dari luar negeri itu berbeda, dan mereka menganggap bahwa mereka ini sangat sulit untuk dipahami, sehingga mereka cenderung memberikan kesempatan atau memberikan kepercayaan yang lebih terhadap karyawan yang berada di host country untuk memberikan pendapat-pendapat atau bekerja bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga adalah pandangan geosentris. Nah, para manajer yang berpandangan geosentris ini memiliki wawasan yang global atau secara luas. Mereka ini mencari pekerja-pekerja yang tanpa mereka melihat background mereka atau asal negara mereka dari mana. Jadi mereka mencari yang terbaik untuk bekerja bersama-sama dengan mereka tanpa mempedulikan background atau negara asal. Nah, mungkin kalau kompensasi ini tidak terlalu menjadi masalah terhadap manajer atau CEO yang memiliki pandangan polisentris ataupun etnosentris, tapi akan menjadi masalah ketika mereka yang memiliki pandangan geosentris, karena seperti yang saya bilang tadi, begitu banyak beragam para pekerja yang memiliki background ataupun berbagai macam asal dari negara mereka, sehingga pada saat mereka memiliki perbedaan dalam kompensasi, maka itu akan menimbulkan masalah atau menimbulkan adanya emosi di antara mereka, sehingga mereka harus memiliki kompensasi yang sama rata. Nah, selanjutnya ini adalah expatriate pay, atau mereka bagaimana pembayaran, seperti yang saya bilang tadi, perantau, orang yang datang bekerja yang berasal dari negara lain. Nah, sebelum lanjut, konteks yang saya berikan ini adalah para karyawan ini memiliki level yang sama. Jadi semuanya memiliki level yang sama. Nah, dalam pendekatan pembayaran expatriate ini, mereka umumnya menerapkan pendekatan neraca atau semuanya disamaratakan. Tapi ada beberapa hal yang atau beberapa faktor yang mungkin bisa membuat itu bisa berbeda. Nah, yang pertama ini gaji pokok, base salary. Umumnya itu mereka menyamaratakan gaji pokok mereka dengan negara asal dari pekerja tersebut. Itu mereka memberi kesamaan, tapi bisa jadi berbeda, bisa naik atau bisa turun tergantung di mana mereka bekerja. Misalnya mereka bekerja di negara maju dan negara asal mereka adalah negara berkembang, otomatis gaji pokok mereka akan naik. Nah, selanjutnya adalah pembayaran yang namanya foreign service premium. Nah,
Pembayaran ini adalah pembayaran ketika kita ditempatkan atau kita bekerja di luar daerah atau luar negeri, maka kita akan mendapatkan pembayaran atau layanan luar negeri. Nah, selanjutnya allowances atau tunjangan. Tunjangan ini adalah tunjangan, dan ini bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu berdasarkan kesulitan, rumah, biaya hidup, dan pendidikan. Kesulitan di sini artinya ketika kita bekerja di sebuah daerah yang memiliki kesulitan, misalnya transportasi atau makanan, minuman, maka kita akan mendapatkan tunjangan kesulitan. Yang kedua itu perumahan, rumah. Kita akan mendapatkan rumah yang layak saat kita bekerja. Yang ketiga itu biaya hidup, dan selanjutnya pendidikan. Selanjutnya pajak. Nah, ketika negara di mana kita bekerja memiliki perjanjian dengan negara asal kita, memiliki perjanjian timbal balik pajak, maka kita harus membayar pajak pendapatan kita terhadap kedua negara tersebut. Tapi kalau tidak ada perjanjian timbal balik, maka kita hanya akan membayar terhadap negara di mana kita akan bekerja. Nah, yang selanjutnya ini adalah benefit. Benefit yang dimaksudkan di sini adalah tunjangan masa pensiun. Jadi ketika kita pensiun, maka kita akan mendapatkan dana pensiun. Nah, selanjutnya di sini adalah building a diverse global workforce. Jadi membangun tenaga kerja global yang beragam. Di sini ada beberapa keuntungan ketika kita memiliki atau memiliki tenaga kerja yang beragam. Yang pertama itu adalah ketika kita memiliki tenaga kerja yang beragam, maka otomatis background atau pemikiran-pemikiran kita juga akan berbeda. Melihat bagaimana misalnya contoh ada masalah, maka orang-orang ini akan melihat dari berbagai sisi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah ketika kita memiliki karyawan yang beragam, kita akan itu akan memicu semangat kita supaya kita menimbulkan bakat-bakat yang selama ini kita pendam. Yang ketiga adalah ketika karyawan ini beragam, latar belakang beragam, berasal dari berbagai negara, dalam international business, maka ada pelanggan juga yang memiliki keragaman yang berbeda-beda juga. Nah, otomatis ketika pelanggan dan karyawan ini sefrekuensi, memiliki background yang sama, berasal dari negara yang sama, maka komunikasi mereka akan menjadi lebih nyaman. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja yang beragam itu akan meningkatkan citra dari suatu perusahaan mereka. Nah, selanjutnya kita masuk pada LO selanjutnya, LO yang ketujuh, 19.7, understand how organized labor can influence strategic choices in international business firms. Jadi bagaimana tenaga kerja ini yang terorganisir dapat mempengaruhi pilihan strategis di perusahaan bisnis internasional. Nah, di dalam bisnis international labor relationship ini ada hubungannya dengan HRM, bagaimana mereka mengontrol supaya serikat pekerja ini mereka tidak semena-mena terhadap perusahaan mereka, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan ini tidak semena-mena dengan pekerja-pekerja mereka. Nah, di sini ada hal-hal yang bisa the concern of organized labor. Jadi mereka bisa dalam misalnya serikat kerja dalam suatu negara, mereka bisa, kalau mereka tidak mendapatkan hal yang semestinya mereka dapatkan, mereka bisa melakukan protes dengan mengancam mereka tidak akan bekerja atau mogok kerja. Nah, membalas protes tersebut, perusahaan ini juga bisa melakukan pengancaman dengan mereka bisa mengancam untuk perusahaan ini
untuk dipindahkan ke negara lain. Nah, sehingga ini bisa terjadinya sebuah konflik. Sebuah konflik yang selanjutnya strategi dari tenaga kerja ini, mereka bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu mereka di dalam suatu negara, mereka misalnya mendirikan organisasi yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi secara internasional, dan mereka juga bisa membuat undang-undang mereka sendiri. Nah, selanjutnya akan kami bahas lebih lanjut dalam debat di kelas. Terima kasih dan Tuhan memberkati.